أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 di bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, kembali Allah berikan kesempatan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam babus siwak, kita memasuki hadis terakhir yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini tentang masyru'iyatut tasawwuki alal lisan. Disyariatkan, dianjurkan seorang dia membersihkan lidahnya ketika bersiwak. Baik, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan dari Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin. Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau ketika itu yastaku bisiwakin, beliau sedang bersiwak. Qala, kemudian Abu Musa mengatakan, wa tarafus siwaki ala lisani, dan ujung siwak ada di lidah beliau. Yaqulu u'u, dan beliau mengatakan ada bunyi u'u, wasiwaku fihi, dan siwak itu ada di mulut beliau, ka'annahu yatahawwa, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muntah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Qahtani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masyhur dengan nama kunyahnya yaitu Abu Musa. Aslinya beliau bernama Abdullah bin Qais, dan beliau tiba di Mekah, kemudian masuk Islam, dan beliau termasuk di antara hasanus saut bi qiraatil Quran, sahabat yang bagus bacaan Al-Qur'annya, bagus suaranya ketika beliau membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW juga mendoakan beliau supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi pernah mendoakan Abu Musa al-Ash'ari, Allahumma gfir li Abdillah ibni Qais dambahu, ya Allah ampunilah dosa Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima, dan masukkanlah dia pada hari kiamat kelak mudkhalan karima, tempat yang mulia, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Musa al-Ash'ari beliau meninggal dunia tahun 44 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini perawi hadis yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu, beliau masukkan dalam bab as-siwak. Demikian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini kata Abu Musa, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau yastaku. Yastaku maknanya istakmala siwak, maka beliau menggunakan siwak. Dan dalam redaksi Imam Bukhari yastannu,
Yaitu yastannu itu maknanya dalkul asnan, beliau membersihkan atau menggosok giginya. Wa tarafus siwaki ala lisanih, dan ujung siwak beliau ada di lidahnya, ai ala tarfi lisanihi min dakhilin, itu ada di pangkal lidah beliau. Dalilnya apa? Karena ketika itu sampai ada suara yang ini menunjukkan seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muntah. Sehingga di akhir hadis dikatakan wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa, dan siwak itu ada di mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah Nabi yatahawwa, maknanya yataqawiyya atau yataqayya, seolah-olah Nabi muntah. Jadi ada suara seperti orang yang muntah. Baik, faedah hadis ini yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam Mauridul Afham, beliau katakan al haditsu dalilun ala anna siwak la yuhtassu bil asnan wal lithah. Hadis ini dalil bahwasanya bersiwak itu tidak khusus membersihkan asnan, membersihkan gigi dan gusi. Jadi ketika bersiwak tidak khusus hanya membersihkan gigi dan gusi. Wa inna ma yakunu 'alal lisani aidon, dan boleh jadi juga membersihkan lidahnya. Jadi membersihkan lidahnya. Dalilnya hadis ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menemui Nabi dan Nabi SAW ketika itu bersiwak, dan wa tarafus siwak ala lisanih. Jadi ujung siwak beliau ada di lidahnya, bahkan ada di pangkal lidah Nabi SAW. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka hendaknya seorang juga tidak terlalu sering membersihkan lidahnya. Lil hajah, ketika ada kebutuhan, maka itu tidak mengapa. Jadi ketika ada kebutuhan, maka itu tidak mengapa. Baik, kemudian faedah yang kedua, bayanu ma kana alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nadhafah. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebersihan. Wa khirsuhu ala tibir raihah, dan beliau suka bau yang harum, bau yang wangi. Maka beliau orang yang semangat, antusias supaya bau mulut beliau itu harum. Fa inna Aba Musa radhiyallahu anhu dakhala 'alan Nabi fawajadahu yastaku, yaitu alasannya Abu Musa menemui Nabi SAW dan mendapati beliau yastaku, sedang memakai siwak. Walam yadkur anna hada waqta salatin, dan Abu Musa tidak menyebutkan ketika itu merupakan waktu untuk melaksanakan sholat. Maka dari sini kita tahu Nabi SAW beliau biasa bersiwak, biasa membersihkan gigi dan gusi beliau, bahkan lidah beliau, tidak hanya ketika akan sholat. Karena Abu Musa ketika menemui Nabi SAW tidak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW akan mengerjakan sholat atau di waktu sholat. Baik, kemudian faedah berikutnya, qad yustafadu minal hadis jawazu istiyak wal mubalaghah bihi fihi bihadratin nas wa annahu laisa min qabili ma yatlubu ikhfa'uhu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang dia bersiwak, bersungguh-sungguh bersiwak bihadratin nas, dengan hadirnya orang lain. Yani dengan hadirnya orang lain. Dan wa annahu laisa min qabili ma yatlubu ikhfa'uhu. Bersiwak itu tidak harus secara sembunyi-sembunyi, yaitu tersembunyi dari orang lain. Oleh karena itu, Nabi SAW beliau bersiwak dan beliau membersihkan lidahnya. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari datang menemui beliau. Yani datang menemui beliau. Maka ini dibolehkan, meskipun sebagian ulama, yaitu ulama Malikiyah, di antaranya Al-Qadiyat,
Demikian juga Al-Qurtubi, mereka punya pandangan la yambagi siwak fil masajid wal mahafil wa hadratin nas. Tidak selayaknya seorang bersiwak di masjid atau di tempat-tempat yang memang di situ dihadiri oleh banyak orang. Nah, dihadiri oleh banyak orang, karena itu tidak cocok untuk dawil muru'at, orang yang dia punya kedudukan, punya kewibawaan, maka dia menghindari hal tersebut, karena bersiwak termasuk mimbab izalatil qadar, menghilangkan kotoran. Maka ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukum bersiwak di hadapan orang lain. Dan hadis ini dohirnya tidak masalah. Di dohirnya hal ini tidak masalah. Di antaranya Nabi SAW beliau pernah bersiwak di hadapan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ihtiyarut tasawwuki bil'udir radbi, maka tatkala seorang dia bersiwak hendaknya memilih kayu siwak yang basah. Jadi memilih kayu siwak yang basah. Sisi pendalilannya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtara at-tasawwuka bihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hal itu, memilih kayu siwak yang basah. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazu hikayati wa taqlidis saut. Bolehnya seorang dia menukilkan atau mengikuti suara. Maka supaya lebih jelas Abu Musa al-Ash'ari, maka beliau mengatakan di antara bentuk siwakan Nabi ketika itu sampai ada suara u'. Maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya seorang dia taklidus saut. Jadi mengikuti suara orang lain atau yang semisalnya. Maka ini beberapa faedah dari hadis ini. Walhamdulillah, berarti bab ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, al-masu alal khuffain, mengusap dua khuf. Jadi al-masu ala khuffain, bab terkait dengan mengusap dua khuf. Apa itu khuf? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal khuffani huma ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Yang dimaksud dengan khuf adalah sesuatu yang dipakaikan pada kaki, baik itu terbuat dari kulit atau selainnya. Lisatriha tadfi'atan laha aw wiqayatan laha minas syauq awil hijr aw ma asbaha dzalik. Jadi untuk menutupi kaki, menjaga kaki dari duri, dari terkena batu atau yang semacamnya. Maka ini disebut dengan khuf. Wa amma ma yakunu minal qutni awis suf fayusamma jawraban. Adapun kalau bahannya terbuat dari kain katun atau kain wol, maka disebut dengan jawrab, disebut dengan kaos kaki. Jadi disebut dengan kaos kaki. Kemudian apa hukum mengusap khuf? Kata Syekh Utsaimin, al-masu alal khuffain jaizun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Maka mengusap khuf itu hukumnya boleh menurut Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' ahlu sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idha kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, demikian juga kaki kalian sampai mata kaki. Maka dalam qiraat yang lain, maka bukan wa arjulakum ilal ka'bain, lamnya di fathah, namun qiraah yang lain wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki, lamnya di kasroh.
Nah, ketika dia qiraah yang lain itu dengan mengkasrohkan lam, maka ini ma'tufatan ala ru'us. Jadi dia diikutkan kepada kepala. Jadi kalau kepala diusap, berarti kalau qiraahnya wa arjulikum, ini juga terkadang kaki itu boleh diusap. Kapan ini? Ketika memakai khuf. Jadi ketika memakai khuf. Maka ini dalil dari Al-Quran, yaitu di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 dengan qiraah yang lain wa arjulikum, lamnya dengan dikasroh dan dia ikutnya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, demikian juga usaplah kaki kalian. Kapan diusap? Ketika memakai khuf, jadi ketika memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. Kemudian itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis maka sangat banyak. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalilu sunnah tawataratil ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masi alal khuffain. Adapun dalil dari hadis, maka hadis-hadis dari Nabi yang berbicara tentang mengusap khuf derajatnya mutawatir. Jadi derajatnya mutawatir. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan terkait dengan hal ini, laisa fil qalbi fil maski syai'un. Maka tidak ada sama sekali keraguan dalam hatiku terkait tentang syariat mengusap khuf. Wa khalafa fi dzalika ar-Rafidhah. Adapun kelompok yang menyelisihi syariat mengusap khuf adalah orang Syiah Rafidhah. Jadi orang Syiah Rafidhah, walidzalika, oleh karena itu ja'ala ba'du ahli sunnah minal aqidah. Sebagian ulama ahlu sunnah memasukkan masalah fikih mengusap khuf dalam kitab-kitab akidah. Jadi an-namsaha alal khuffain, yaitu adanya syariat mengusap dua khuf, kat-Tahawi, sebagaimana Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah dan selainnya. Kenapa mereka masukkan aslinya mengusap khuf ini masalah fikih, kemudian dimasukkan ke dalam masalah akidah? Li'anna adamal mashi alal khuffain sara min syi'arir Rafidhah. Karena tidak adanya syariat mengusap khuf ini termasuk syiar dari orang Syiah Rafidhah. Oleh karena itu terkadang ada satu masalah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah, yang itu asalnya masalah fikih, dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Di antara salah satu contohnya adalah syariat al-masu alal khuffain, mengusap khuf, ini masalah fikih. Akan tapi orang Syiah Rafidhah menyelisihinya. Mereka tidak mau mengusap khufnya saat berwudu, ya, sehingga sebagian ulama di antaranya Imam Tahawi masukkan masalah al-masu alal khuffain dalam kitab akidah beliau, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan yang mengherankan, kenapa orang-orang Syiah Rafidhah itu mengingkari syariat mengusap khuf, padahal di antara hadis yang menjelaskan syariat mengusap khuf itu diriwayatkan oleh Imamul A'immah indahum, imamnya para imam di antara mereka, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis tentang disyariatkannya mengusap khuf adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Fa innahu qad rawa al-masa alal khuffain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait syariat mengusap khuf, wa ma'adalik yungkirunahu, namun demikian orang-orang Syiah Rafidhah mengingkarinya. Mimma yadullu ala anna haula'il qaum yattabi'una ahwa'ahum, maka ini menunjukkan
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka ini, orang-orang Syiah ini hanya yattabi'una ahwa'ahum. Jadi mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan ini menunjukkan kesesatan mereka. Maka Allah katakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudam minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yakni kepada orang-orang yang zalim. Maka ini terkait dengan mengusap khuf. Baik, kemudian kita masuk ke hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahwaitu li anzi'a khufaihi. Maka aku merunduk untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Faqala, maka Nabi merespon, dakhuma, biarkan keduanya wahai Al-Mughirah bin Syu'bah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku telah memasukkan keduanya, yaitu aku telah memasukkan keduanya tahiratain, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap alaihima, bagian atas kedua sepatunya. Maka hadis ini jelas menunjukkan disyariatkannya, yaitu untuk mengusap khuf. Maka al-masu alal khufain, dan yang namanya mengusap, kata para ulama, imrarul yad ala syai', melewatkan tangan kepada sesuatu, dan tangan tersebut mablulah bilma, basah dengan air. Jadi beda dengan membasuh. Jadi kalau mengusap itu tangan kita kena dibasahi air, kemudian dilewatkan kepada sesuatu. Oleh karena itu, ketika berwudu disyariatkan mengusap kepala. Jadi enggak sampai basah rambutnya, hanya diusap dengan tangan yang sudah basah. Kemudian fi safarin, dalam safar, yaitu fi safari ghazwati Tabuk. Dalam safar Nabi ketika perang Tabuk di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah. Dan kejadian ini kata para ulama qabla sholatil fajr, sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh. Kemudian fa'ahwa itu ai in hanaitu madan yadi, aku menjulurkan yadaya, kedua tanganku, yaitu untuk membuka sepatu atau khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam Mauridul Afham. Yang pertama, kata beliau, jawazul masih alal khufain fil wudu badalan min ghuslir rijlain. Hadis ini dalil bolehnya mengusap khuf ketika seorang dia berwudu, badalan sebagai pengganti min ghuslir rijlain, dari membasuh dua kaki. Wal masu alal khufain thabitun fil Qur'ani wa sunnah al mutawatirah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan syariat mengusap khuf itu valid, ada berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi yang mutawatir. Wa qad ajma' alaihil muslimun khalar Rafidah, dan kaum muslimin sepakat kecuali orang Syiah Rafidah. Fa innahum qad khalafu fi jawazihi, maka orang Syiah Rafidah mereka menyelisihi akan disyariatkannya atau kebolehan mengusap khuf. Wahum la yu'taddu bihim fi masailil ijma', dan
penyelisihan orang Syiah Rafidhah tidak dianggap dalam masalah ijma. Jadi kalau kaum muslimin sudah sepakat, kok orang Syiah menyelisihinya, maka penyelisihan mereka tidak dianggap. Dan maka keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, maka ini sama sebagaimana dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dalil disyariatkannya mengusap khuf itu dari Al-Quran, dari hadis, demikian juga ijma atau kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian wa amma sunnah, adapun dari hadis, faqad thabata jawazul masyi 'alal khuffain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan hadran wa safaran. Adapun dalam hadis, maka valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya mengusap khuf qaulan, baik itu dari ucapan beliau, wa fi'lan, perbuatan beliau, baik saat Nabi tidak safar ataupun safar. Wa balaghatil ahaditsu fi dzalika haddut tawatur, dan hadis-hadis yang berbicara terkait dengan hal ini statusnya mutawatir. Jadi sampai kepada derajat mutawatir. Wala farqa fi jawazil masyi ayyakuna li hajatin amlah. Dan bolehnya mengusap khuf ini sama saja apakah ada hajah, ada kebutuhan atau tidak, maka boleh. Fayajuzu al-massu lil mar'ah al-mulazimah li baitiha, maka boleh seorang wanita yang dia di rumahnya setiap hari memakai khuf atau memakai kaos kaki, maka dia mengusap bagian atasnya. Atau wal maridul ladzi la yamshi, atau orang sakit yang enggak mungkin bisa berjalan. Wa qad naqala an-Nawawi al-ijma' ala dzalik, dan Imam Nawawi menukil ijma' terkait dengan hal ini. Jadi terkait dengan hal ini. Wa yuqasu 'alal khuffain, dikiaskan dengan khuf adalah ma yasturur ar-rijlain, sesuatu yang menutupi kedua kaki. Tadi ada istilah jawrab, yaitu kaos kaki. Jadi dia menutupi kaki sampai kepada mata kakinya. Maka ini faedah yang pertama. Baik, kemudian faedah yang kedua, al-haditsu dalilun, hadis ini dalil ala annal massa alal khuffain liman kana labisan lahuma afdalu min khal'ihima wa ghusli rijlain. Ini faedah penting. Hadis ini dalil yang menunjukkan mengusap khuf bagi orang yang kana labisan lahuma, yang sebelumnya dia memakai khuf, memakai sepatu yang menutupi mata kakinya, atau memakai kaos kaki, afdol, itu lebih utama, min khal'ihima wa ghusli rijlain, dibandingkan dia harus melepas sepatunya kemudian membasuh dua kakinya. Jadi ketika seorang dia misalkan berwudu secara sempurna, kemudian dia memakai kaos kaki, maka dia pakai kaos kakinya kemudian batal. Kemudian dia ingin berwudu. Mana yang lebih utama? Jadi dia berwudu dengan mengusap bagian atas kaos kakinya, karena dia sebelum itu sudah berwudu secara sempurna, atau dia lepas kaos kakinya kemudian membasuh kedua kakinya. Maka jawabannya yang pertama. Jadi ketika seorang dia memang sudah berwudu sempurna, kemudian seorang memakai khuf, memakai misalkan sepatu yang menutup mata kakinya, atau memakai kaos kaki, kemudian setelah itu dia bisa beraktivitas, bisa sholat dan seterusnya, batal. Nah, maka saat batal dia ketika ingin sholat berwudu lagi. Apakah dia lepas kaos kakinya atau tetap dipakai? Maka jawabannya tetap dipakai, dan tatkala berwudu harusnya membasuh kedua kaki, maka dia cukup mengusap bagian atasnya. Dalilnya hadis ini. Maka ketika Nabi SAW, itu Al-Mughirah bin Syu'bah, ingin melepas kedua khuf Nabi SAW, maka apa respon Nabi? Da'huma, wahai Al-Mughirah, biarkan. Apa alasannya? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain,
karena aku memasukkan kedua khufku dalam keadaan suci. Jadi aku sudah berwudu, kemudian aku memakai khuf, kemudian batal, ingin sholat subuh. Maka kata Nabi, da'huma, biarkan saja. Nanti aku wudunya hanya apa? Masaha alaihima, mengusap bagian atas keduanya. Maka dari sini dilihat ketika seorang dia kondisinya sudah memakai khuf atau memakai kaos kaki, kemudian dia batal, ya, sebelumnya dia sudah berwudu sempurna, maka mana yang lebih baik? Dia saat berwudu hanya mengusap bagian atasnya. Jadi ini apa sisi pendalilannya? Sabda Nabi, da'huma, biarkan keduanya. Kemudian alasan yang lain kenapa ini lebih baik? Wali annal masa minas sunnah athabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengusap khuf ini dasarnya sunnah yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ta'ana fiha tawaif min ahlil bidah, dan ada sekte atau kelompok lain dari kalangan ahlu bid'ah yang mencelanya, yaitu orang-orang Rafidhah. Fakana ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifun minas sunnah afdalu min imatatihi. Maka kita menghidupkan sesuatu yang dicela oleh orang-orang Rafidhah, padahal itu bagian dari sunnah, maka itu afdalu min imatatihi, itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak melakukannya. Jadi ada dua alasan kenapa ini lebih baik. Satu, karena Nabi SAW demikian. Yang kedua, syariat mengusap khuf itu diselisih oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi mereka tidak mau mengusap khuf. Dan ketika sesuatu yang ini sunnah kemudian kita hidupkan supaya kaum muslimin tahu ada syariat ini, ya, dan ini dicela oleh orang Rafidhah, maka ini tentu afdol, lebih utama kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma'a adamil lubsi, adapun kalau seorang dia sebelumnya tidak memakai khuf, fal afdal al-ghuslu, maka yang lebih utama dia al-ghuslu, yaitu membasuh atau mencuci kedua kakinya. Wala yalbasu liyamsah, janganlah dia memakai khuf kemudian dia akan mengusapnya. Li'annal ghusla huwal afdal khina idin, karena membasuh kedua kaki ketika itu lebih utama. Ma lam yakun hajatin kabardin mathalan, selama tidak ada hajah. Misalkan kondisi sangat dingin, ya, ketika musim dingin, maka mencuci atau membasuh kedua kaki saat seorang memang tidak memakai khuf itu lebih utama. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-haditsu dalilun, hadis ini dalil ala annal masha yakunu ala mutlaqil khuf. Bolehnya mengusap ini ditujukan kepada sesuatu yang disebut dengan khuf. Fama summiya khufan jaza al-masu alaih. Selama disebut khuf maka boleh diusap. Walau kana fihi kharqun aw sakun, meskipun bolong, ya. Ini meskipun seorang punya sepatu atau kaos kaki bolong, ya, selama itu disebut kaos kaki maka boleh diusap. Jadi selama itu disebut kaos kaki maka boleh diusap. Kenapa? Li'anna sunnata waradat bil masi alal khuffain mutlaqan duna taqyidihi bi awsafin zaidatin. Karena hadis-hadis Nabi SAW datang yang menunjukkan bolehnya mengusap khuf secara mutlak tanpa ada keterangan tambahan bi awsafin zaidah, sifat tertentu yang boleh diusap apabila seluruh khufnya menutupi kaki, nggak ada yang bolong sama sekali misalkan. Maka selama kaos kaki atau sepatu tersebut disebut sepatu, disebut kaos kaki, maka itu boleh diusap. Jadi itu boleh diusap. Adapun kalau nggak layak, ini bukan kaos kaki lagi, ya, maka tidak disebut kaos kaki lagi, maka ya tidak boleh mengusapnya. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, anna min syurutil masih alal khuffain. Hadis ini dalil di antara syarat bolehnya mengusap khuf
an yalbasahuma ala taharatin, sebelum memakai khuf seorang dalam kondisi bersuci. Jadi dalam kondisi sudah berwudu. Wa mafhumuhu, maka mafhumnya annahu law labisahuma ala ghairi taharatin lam yumsah. Seandainya seorang dia sebelum memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai khuf, dia belum bersuci, belum berwudu, tidak boleh mengusapnya. Jadi misal seorang dia pakai kaos kaki, ya, kemudian dia batal, ya, pakai kaos kaki, dia sebelumnya enggak berwudu, kemudian dia batal. Maka gimana dia? Apakah dia ketika berwudu cukup mengusap bagian atasnya atau dia copot kaos kakinya? Jawaban yang kedua, dia copot kaos kakinya. Kenapa? Sebelum memakai kaos kakinya, dia tidak dalam kondisi suci. Jadi disyaratkan sebelum seorang dia memakai kaos kaki atau khuf dalam kondisi suci. Dan sucinya di sini wa dhahiruhu, dhahirnya at-taharah bil ma', bersuci dengan air. Jadi bersuci dengan air. Misal seorang dia tidak mendapati air, ya, dia tidak mendapati air, kemudian dia tayamum. Kemudian dia memakai kaos kakinya. Kemudian akan sholat atau sebelum sholat dia batal. Kemudian ketemu air. Gimana cara wudunya? Boleh nggak dia hanya mengusap bagian atas kaos kakinya saat membasuh kedua kaki? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sebelum memasukkan kaos kakinya tadi, dia tidak at-taharah bil ma'. Jadi berwudunya dengan apa? Tayamum. Jadi berwudunya dengan tayamum. Maka dhahir hadis ini menunjukkan bolehnya seorang dia mengusap bagian atas khuf setelah dia bersuci, bersucinya adalah bil ma', yaitu dengan menggunakan air. Maka Nabi SAW tadi beliau mengatakan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua khufku yaitu dalam keadaan suci. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil yang menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'limuhu haitsu man'i al-Mughirah min khal'ihima, dan cara mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melarang Al-Mughirah untuk melepas kedua sepatu beliau, wa bayyana lahu sabab, dan Nabi menjelaskan sebabnya. Wa huwa annahu adkhalahuma tahiratain, yaitu Nabi sebelum memakai khuf beliau sudah bersuci terlebih dahulu. Maka ini faedah penting. Nabi SAW ketika melarang Al-Mughirah, beliau jelaskan sebabnya. Memang tidak mesti seorang ketika dilarang dari sesuatu dia harus tahu kenapa saya dilarang demikian. Jadi kenapa saya dilarang demikian? Namun apabila seorang tahu alasannya, maka itu lebih sempurna, lebih baik. Oleh karena itu Nabi jelaskan kenapa Nabi melarang dakhuma, sudah biarkan saja Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka beliau berikan alasannya, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, ketika disebutkan alasan dari sebuah larangan, di antaranya itmi'nanun nafsi waqtinaiha atau waqtinauha. Jiwa seorang akan lebih tenang, bisa menerima. Jadi kenapa ini dilarang? Oh, alasannya demikian dan demikian. Yang kedua, sumuwus syariah. Islam itu syariat yang tinggi. Jadi ketika melarang sesuatu pasti ada hikmahnya, ada alasannya. Nggak sekedar melarang-larang, nggak ada hikmahnya. Kemudian sumulul hukmi bisumulil illah. Maka kesempurnaan hukum itu karena ada ilahnya, ada alasannya. Jadi ada alasannya. Jadi setiap hukum itu ada ilahnya. Jadi namun kita tidak mesti mengetahui atau dituntut mengetahui ilah dari sesuatu. Oleh karena itu termasuk cara mengajar yang baik,
ketika seorang dia melarang sesuatu, maka dia sebutkan alasannya. Kenapa ini terlarang? Oleh karena itu di antara pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik, mensekutukan Allah, karena kesyirikan kedzaliman yang besar. Maka Luqman menjelaskan alasannya. Kenapa beliau melarang putranya berbuat syirik? Karena syirik itu kedzaliman yang besar. Kenapa disebut kedzaliman? Karena orang yang berbuat syirik telah memberikan ibadah kepada yang tidak layak diibadahi, dan ini namanya dolim. Dolim itu wad'us syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan ibadah kepada yang tidak layak untuk diibadahi. Ini namanya kedoliman. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-masu 'alal khuffain minar rukhas ad-dalati ala kamali dinil islami wa yusri tashri'atihi. Mengusap dua khuf ini termasuk keringanan, ini termasuk rukhsah. Maka ini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan mudahnya syariat Islam. Jadi agama Islam itu mudah, agama Islam itu dalam hal ini telah sempurna. Wa bu'duha anil haraj, jauh dari perkara-perkara yang menyulitkan. Kenapa? Fa innal insana yahtaju lil masi 'alal khuffain. Orang itu butuh mengusap khuf. La siyama fi fasli sita, terlebih lagi ketika musim dingin. Wa fil biladil baridah, atau di negeri-negeri yang dingin, ya, yang sampai minus sekian atau bahkan enggak ada matahari terbit, ya, sangat dingin, maka butuh seorang dia adanya syariat mengusap khuf. Kemudian faedah yang lain, khidmatus sahabah radhiyallahu taala anhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil bagaimana khidmah, bagaimana pelayanan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustafadu minhu khidmatul alim. Maka diambil dari sini para ulama berpendapat khidmah kepada orang alim, hendaknya seorang dia berkhidmah kepada seorang alim. Oleh karena itu Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika Nabi ingin berwudu, maka beliau merunduk ingin melepas kedua sepatunya. Maka ini bagaimana khidmah para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikiaskan dengan hal ini khidmatul alim. Maka seorang murid dia berkhidmah kepada gurunya dan semisalnya. Meskipun seorang guru yang enggak boleh sok-sokan, dia pengen selalu dilayani, pengen diservis, yang enggak boleh demikian. Tapi seorang murid dia tahu, ya, dia berkhidmah, dan ini diantara keberkahan seorang dia dalam belajar, yakni keberkahan dalam belajar supaya ilmunya Allah berkahi. Kemudian anna lil khadim an yusida ila ma ya'rifu min adati mahdumihi qabla an yu'maru an ya'murahu bihi. Maka seorang khadim, yakni seorang pembantu, seorang pelayan, dia tahu kebiasaan dari tuannya sebelum diperintahkan. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah tahu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun Nabi tidak memerintahkan, maka Al-Mughirah bin Syu'bah tahu, Nabi ingin berwudu, maka beliau merunduk dan ingin mencopot kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi larang. Kenapa? Alasannya sebelum beliau memakai khuf, beliau dalam kondisi suci, sehingga ketika berwudu cukup mengusap bagian atasnya. Jadi cukup mengusap bagian atasnya. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah tahu inilah kebiasaan beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, imkanul fahmi minal isyarah. Maka terkadang seorang dia faham dengan isyarat, ya. Waradul jawab bil ilmi amma yufhamu minha, dan menjawab itu dengan ilmu, sesuatu yang supaya bisa difahami. Maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah ahwa, beliau merunduk. Beliau merunduk liyan zi'a al-khuffain, untuk melepas kedua sepatu Nabi. Maka Nabi fahamu, ini Al-Mughirah ketika merunduk ingin melepas kedua sepatu beliau.
Maka Nabi SAW kabarkan atau respon perbuatan Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya jangan demikian, karena Nabi SAW sebelum memakai khufnya dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan Gen adzan terlebih dahulu. La ilaha. Baik, ada yang disampaikan atau ditanyakan? Iya, silakan. Iya, jadi penjelasannya sebagaimana tadi, apabila seorang dia sebelum memakai kaos kaki, kalau di tempat kita yang mungkin kaos kaki, dia sudah dalam kondisi berwudu secara sempurna, kemudian dia batal, mana yang lebih utama ketika berwudu? Dia lepas kaos kakinya atau dia cukup mengusap bagian atas kaos kakinya? Maka jawabannya yang kedua. Jadi jawabannya yang kedua, dan ini tidak kontradiktif dengan Al-Maidah ayat yang ke-6. Justru di Al-Maidah ayat yang ke-6 ada dua qiraat untuk wa arjulakum, bisa dibaca wa arjulakum, berarti dia ikut kepada, jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka ikutnya ke sini. Maka yang namanya kaki ketika dibaca wa arjulakum dia ikut dibasuh. Tapi dalam qiraat yang lain wa arjulikum, lamnya di kasroh, ikut kemana? Wamsahu bi ru'usikum, dia ikutnya ke ru'usikum. Kapan ini kondisi ini boleh diusap? Ketika memakai khuf. Jadi ketika seorang dia memakai khuf, dan ini yang diingkari oleh orang-orang Syiah. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Syiah. Oleh karena itu, ketika kita baca ada qiraah, dan ini qiraahnya qiraah yang memang mu'tamad, ya, memang qiraahnya benar, bisa dibaca wa arjulikum. Kapan ini berlaku? Ketika seorang dia memakai khuf. Maka bukan tadi sudah dijelaskan, memakai khuf ini baik bihajah atau bi ghairi hajah. Baik orang ada kebutuhan, misalkan kondisi dingin, kondisi sakit, atau nggak ada kebutuhan sama sekali, boleh seorang dia mempraktekannya. Jadi boleh seorang dia mempraktekkan hal ini, tapi dengan syarat-syarat. Salah satu syaratnya, kalau berdasarkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, sebelum seorang dia memakai khuf, memakai kaos kaki, dia sudah berwudu dengan air, bersuci dengan air, bukan tayamum, secara sempurna. Justru ketika tadi misalkan kondisi orang dia sudah niat ingin pakai khuf, dia berwudu sempurna, kemudian dia pakai kaos kakinya, kemudian dia batal, mana yang lebih utama? Ya saya lepas saja, saya wudu biasa, atau dia cukup mengusap bagian atasnya? Justru kalau dia lepas wudu biasa, dia lebih memilih yang mafdul ketimbang afdol. Dia memilih sesuatu yang kurang utama ketimbang yang utama. Kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja.
Hanya saja kalau kita lihat Nabi larang Al-Mughirah tadi, da'huma, udah biarkan Al-Mughirah. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku sebelum memakai kedua khufku dalam keadaan bersuci. Maka dari sini bukan masalah bermudah-mudahan. Kalau dia memang sebelumnya dia sudah dalam kondisi bersuci, boleh mempraktekkan hal ini. Bahkan ini termasuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau dalam kondisi sakit, kalau di musim dingin, tentu ini rukhsah yang memang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Iya, silakan. Berapa kali batal boleh Heeh. dilakukan berulang-ulang? Kalau misalnya batalnya karena BAB gitu, atau tidur. Ya, nanti untuk dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kapan seorang dia batal dari mengusap khuf, yaitu tatkala hadas besar. Kalau seorang hadas besar harus dicopot, gak boleh dia mandi tetap pakai khufnya. Ya. Dicopot, kemudian kalau dia ingin ya pakai lagi, nanti niat lagi. Kalau dia hadas besar. Adapun kalau seorang dia dalam hal ini bukan hadas besar, tetap bisa memakainya. Jadi ini masalah boleh ya. Bukan, loh kalau nanti buang air besar repot ya. Itu tinggal dikondisikan, kalau nggak mungkin ya dilepas, nggak masalah. Intinya ini yang membatalkan seorang dia misalkan batal nggak boleh mengusap khuf ya ketika berhadas besar. Kalau dia ingin ya dia berwudu sempurna atau dia mandi kemudian dia pakai khufnya lagi baru dihitung lagi. Demikian ya. Oh batal berkali-kali juga nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya silakan. Ya tetap dipakai. Iya batal, hanya saja ketika dia tadi wudunya sah. Wudu dia ketika dia mengusap bagian atas khufnya ketika masih ingat sah, kemudian setelah itu dia copot ketika sholat. Apakah dia ngulang wudunya? Ya tidak. Hanya saja kalau dia ingin mengusap khuf lagi, dia tadi berwudu secara sempurna lagi, kemudian dia pakai lagi. Ya, dia pakai lagi. Jadi dia tetap pakai khufnya tadi. Dia tetap pakai khufnya. Kalau bapak-bapak bisa lihat, kalau misalkan umroh di musim dingin di Desember atau banyak itu di Madinah orang-orang yang di Masjid Nabawi itu memakai khuf. Bukan kaos kaki ya, tapi apa ya kayak apa balik kayak dari kulit gitu ya, tipis gitu, bukan sepatu juga. Nah itu karena musim dingin mereka banyak yang memakai khuf. Kalau di tempat kita mungkin ya nggak pernah kita dapati orang yang demikian. Atau masuk masjid pakai sepatu digepuin sama orang ya. Ini ya kalau mau mempraktekkan syariat bolehnya ini, demikian juga bolehnya pakai sendal ketika sholat jenazah di luar masjid. Itu bisa dipraktekkan sunnah. Nabi pernah sholat pakai sendal. Nah itu sering kita bisa lakukan ketika sholat jenazah misalkan, ketika di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Masih ada waktu jika ada yang disampaikan. Penjelasannya, kalau wa arjulakum, dia ikutnya ke Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Berarti kaki juga dibasuh. Tapi kalau dibaca wa arjulikum dikasrohkan, dia ikutnya wamsahu bi ru'usikum. Kalau kepala diusap dia juga diusap. Tapi kapan kondisinya ini? Ketika memakai khuf. Jadi ketika memakai khuf. Bisa difahami? Insyaallah jelas ya. Semuanya asli. Jadi bukan wa arjulikum hanya di Al-Quran kita dikira. Bukan satunya asli, satunya palsu. Bukan. Ini semuanya asli. Ya. Hanya saja perlakuannya kapan kita baca wa arjulikum dan itu kita praktekkan ketika memakai khuf gitu. Ya, insyaallah bisa dipahami. Ya. Ya.
Iya, kalau dohirnya dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, basuhnya 1 kali dan bareng. Karena apa? Wa masaha alaihima, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengusap bagian atas keduanya. Maka ada khilaf apakah kanan dulu kemudian kiri dulu, sebagaimana ketika berwudu biasanya demikian, atau dia dibasuh bareng ya dari bawah ke atas. Jadi pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, basuhnya sekali dan bareng. Jadi basuhnya sekali dan bareng. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Kalau memang dalam hal ini ya tujuan bersiwak itu untuk membersihkan membersihkan gigi dan gusi, maka pakai sikat gigi, pakai pasta gigi itu terrealisasi. Maka dalam hal ini seorang ketika gosok gigi memakai pasta gigi, bahkan boleh jadi di sini juga lebih mudah, lebih bersih, maka dia akan mendapatkan pahala sebagai yang bersih. Namun ada hal-hal yang lain boleh jadi itu nggak mungkin kita lakukan. Ketika akan sholat, antum gosok gigi dimarahin orang ketika sudah masuk shaf ya kan, makanya Nabi katakan ya, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jadi seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Ini kapan bisa dipraktekkan? Siwak beneran. Seorang dia nyakuin siwak kemudian siwak. Tapi kalau antum pakai sebelum sholat ya sudah masuk shaf ya, nah ini nggak mungkin dilakukan. Tapi dalam kondisi yang lain itu mungkin dilakukan. Dan mudah-mudahan juga akan mendapatkan pahala sebagaimana seorang dia bersiwak karena tujuannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian ya yang bisa kita sampaikan, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika kurang jelas silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.